الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagian akhir kajian Madarijus Salikin pekan lalu ada satu ending yang bagus disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan semua ibadah-ibadah wajib di dalam hati lebih mulia daripada semua ibadah-ibadah wajib dalam perbuatan. Ibadah wajib dalam hati kita misalnya seperti ikhlas, seperti misalnya sabar, seperti misalnya tawakal. Ibadah wajib dalam perbuatan kita seperti misalnya salat, seperti misalnya puasa, haji, umrah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan semua ibadah-ibadah wajib yang terletak dalam hati manusia lebih agung dan lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah hati yang terletak dalam perbuatan. Beliau juga menegaskan bahwa semua ibadah-ibadah sunnah yang terletak di dalam hati lebih agung dan lebih mulia daripada ibadah-ibadah sunnah yang terletak dalam perbuatan. Ibadah sunnah dalam hati manusia misalnya ridha dengan takdir. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan lebih 70 kali Allah memerintahkan sabar, tapi Allah tidak pernah memerintahkan ridha. Bicara Al-Quran tentang ridha hanya sebatas memuji, tidak memerintah. Sehingga Imam Ahmad menyimpulkan bahwa sabar hukumnya wajib, tetapi ridha dalam takdir hukumnya sunnah. Baik, maka ridha adalah ibadah sunnah dalam hati. Lalu salat-salat sunnah rawatib, puasa Senin Kemis, itu semuanya ibadah-ibadah sunnah dalam perbuatan. Ini beliau mengatakan semua ibadah sunnah dalam hati lebih agung daripada semua ibadah sunnah dalam perbuatan. Anda tahu kenapa semua ibadah dalam hati lebih agung dibandingkan semua ibadah dalam perbuatan? Apa sebabnya? Sebabnya jamaah sekalian, karena semua ibadah yang memiliki aspek kerahasiaan lebih agung daripada ibadah yang tidak memiliki aspek rahasia. Semua ibadah yang memiliki aspek rahasia lebih mulia dibandingkan ibadah yang tidak memiliki aspek rahasia.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ay yakuna ma'akum khibrum min Allah falyaf'al." Sepanjang kalian mampu memiliki ibadah yang hanya rahasia antara kalian dengan Allah, tidak ada manusia yang tahu, maka lakukanlah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, Anda lihat dari semua salat-salat sunnah, yang paling agung dan paling mulia adalah salat sunnah witir. Karena sifatnya rahasia. Dan dari semua salat wajib yang berjumlah 5 waktu, yang paling mulia adalah salat subuh dan salat isya. Karena subuh dan isya ini sifatnya rahasia. Nah, saya ingin tambahkan jemaah sekalian, as-sabat alias kekokohan dan keteguhan seseorang. Di akhir zaman ini banyak sekali jebakan-jebakan yang menggelincirkan. Banyak sekali fitnah-fitnah yang menjerat dan menggelincirkan seseorang yang istiqamah. Jemaah sekalian, semua orang yang tergelincir dalam situasi fitnah, penyebab utamanya adalah karena lemah dalam ibadah-ibadah rahasia. Semua orang yang terjebak dalam fitnah, apakah fitnah jabatan, ataukah fitnah wanita, ataukah fitnah uang, semua orang yang tergelincir di dalam fitnah, penyebab utamanya adalah karena lemah dalam ibadah-ibadah rahasia. Maka insya Allah apabila Anda memiliki ibadah rahasia yang kuat, yang istiqamah, ibadah rahasia yang kuat dan istiqamah itu akan menjadi keteguhan Anda di dalam fitnah, sehingga Anda tidak tergelincir. Filsafahnya seperti ini. Kalau Anda ingin membuat satu tonggak yang kokoh, tonggak akan kokoh apabila memiliki dasar pancang di bawah tanah yang dalam. Jadi kalau tonggak ini, kalau tubuh ini hanya pancang dalam tanahnya cuma 30 cm saja, ini tiang tonggak ini gak akan kuat, karena yang menguatkannya dan mengokohkannya adalah sesuatu yang berada di dalam tanah. Pohon-pohon yang kokoh disebabkan karena akarnya yang sangat tangguh dan kokoh di bawah tanah. Saya cuma berfilsafat untuk mengatakan bahwa manusia ini pun akan kokoh dalam situasi fitnah apabila mereka memiliki ibadah-ibadah rahasia. Siapa orang yang paling berpotensi tergelincir dalam fitnah? Jawabannya orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik adalah manusia-manusia dengan tingkat kemiskinan amal rahasia yang sangat buruk. Orang-orang munafik itu nggak memiliki amal rahasia. Mereka nggak memiliki ibadah rahasia. Oleh sebab itu Nabi kita SAW mengatakan, salat subuh dan salat isya tidak akan dihadiri oleh orang-orang munafik. Karena kedua
kedua, salat ini adalah salat wajib yang bersifat rahasia. Dan orang-orang munafik paling tidak bisa melakukan ibadah rahasia itu. Jadi karena orang-orang munafik sangat lemah dalam ibadah dan amal-amal rahasia, maka mereka adalah orang yang paling mudah tergelincir dalam fitnah. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya cuma menambahkan apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim pekan lalu, bahwa semua ibadah dalam hati lebih mulia daripada semua ibadah dalam perbuatan. Kenapa demikian? Karena aspek kerahasiaan. Karena ibadah yang memiliki nilai rahasia lebih agung daripada yang tidak. Kalau Anda lihat 7 orang yang nanti akan dinaungi pada hari akhirat, itu rata-rata semuanya adalah orang-orang yang memiliki amal rahasia. Ambil contoh misalnya seseorang yang menangis dalam kesendirian, ya, seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu ia menangis. Tangisannya ini tidak bernilai karena sekedar air mata, tapi karena air mata itu menetes dalam kesendirian. Contoh lain lagi adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini lagi-lagi soal kerahasiaan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kaum salafus saleh, tabi'in dan para sahabat, sepanjang amal bisa dilakukan dalam rahasia, mereka tidak akan melakukannya secara terbuka. Kalau sholat wajib ini tentu nggak bisa dirahasiakan, karena nilai besar dalam sholat wajib adalah syiar. Anda keluar dari rumah, dia keluar dari rumah, jalan dan gang-gang kita penuh dengan orang yang pergi dan pulang salat. Jadi salat 5 waktu ini nilai besarnya terdapat dalam aspek syiar. Maka salat 5 waktu ini tidak mungkin disembunyikan. Namun demikian, 2 salat yang memiliki nilai rahasia lebih agung, yaitu subuh dan salat isya. Sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, berjuanglah agar Anda memiliki amal yang lebih banyak dalam rahasia dibandingkan amal yang lebih banyak dalam terbuka. Karena istiqamah Anda dalam fitnah, kokoh Anda dalam fitnah, itu disebabkan karena ibadah-ibadah rahasia itu. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kembali pembahasan Madarijus Salikin pada halaman 175. Pada halaman 175. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun fi maratibi iyyaka na'budu ilman wa amalan. Dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk mengkaji tingkatan ubudiyah, tingkatan iyyaka na'budu ditinjau dari aspek ilmu dan amal. Apa tingkatan ubudiyah secara ilmiah dan apa tingkatan ubudiyah secara amaliyah? Beliau mengatakan ubudiyah memiliki tingkatan-tingkatan sesuai ilmu dan amal. Ini sebetulnya kurang tepat. Yang betul memiliki tingkatan-tingkatan ditinjau dari aspek ilmu dan amal. Itu lebih tepat. Yang pertama, tingkatan ilmiah ada 2.
Tingkatan ilmiah dalam rububiyah ada dua. Ya, ilmu berkaitan dengan iyyaka na'budu. Ilmu yang berhubungan dengan rububiyah ada dua ilmu. Yang pertama, pengetahuan tentang Allah. Dan yang kedua, pengetahuan tentang agama Allah. Inilah dua ilmu dalam hubungannya dengan rububiyah. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang berhubungan dengan Allah. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan agama. Baik. Beliau mengatakan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala ada 5 tingkatan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ilmu tentang Allah itu ada 5. Ya, ilmu tentang Allah ada 5 ilmu. Yang pertama adalah pengetahuan tentang zat Allah. Ini nomor 1, ilmu tentang zat. Al-Quranul Karim membicarakan zat Allah dalam pembicaraan yang sangat singkat. Pembicaraan Al-Quran tentang zat Allah itu sangat singkat sekali, tidak panjang. Kenapa? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla bukan hubungan zat. Apakah yang berhubungan dengan Allah adalah zat kita dengan zat Allah? Tidak. Karena hubungan dengan Allah bukan hubungan zat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membicarakan zatnya secara rinci. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dan juga para ulama membatasi kemampuan berpikir kita tentang zat. Berpikirlah mendalam tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tapi jangan pernah berpikir mendalam tentang zat Allah. Kenapa demikian? Ya tadi yang pertama, karena informasi yang Allah berikan tentang zat itu sangat sedikit, sangat singkat, sangat dangkal. Karena informasinya sangat sedikit, maka Anda tidak boleh berpikir lebih dalam. Orang-orang yang berpikir mendalam tentang zat Allah, padahal informasi Allah tentang zatnya sangat sedikit, orang seperti ini insya Allah sesat. Orang seperti ini akan sesat. Coba Anda lihat, seperti apa zat Allah? Allah berfirman, "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Selesai. Zat Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Semua zat di depan kalian lahir dan melahirkan. Adapun zat Allah lam yalid, tidak melahirkan, wa lam yulad, tidak dilahirkan. Kemudian Allah mengatakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Kalau zat kalian sama dengan yang lain, tapi zat Allah tidak sama dengan apapun dan siapapun. Lihat dalam ayat ini betapa singkatnya Allah berbicara tentang zat. Allah mengatakan, aku tidak dilahirkan dan melahirkan. Dan yang kedua, aku tidak sama dengan kalian. Tidak ada yang sama dengan aku. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Jadi, oleh karena informasi Allah tentang zatnya sangat global, sangat singkat, maka kita pun hanya berpikir tentang zat itu secara singkat. Orang yang berpikir mendalam tentang zat yang informasinya singkat, orang seperti ini akan sesat.
ada seorang bernama Abu Zamil. Beliau menjumpai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Ibnu Abbas, inilah ajidu fi nafsi syai'an. Wahai Ibnu Abbas, aku menemukan gambaran-gambaran tentang Allah dalam hatiku. Mungkin Allah begini, mungkin Allah begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Jadi laki-laki yang bernama Abu Zamil ini mengeluh kepada Ibnu Abbas perihal hayalan dan gambaran-gambarannya tentang zat Allah. Ibnu Abbas mengatakan, kamu merasakan hal itu? Iya. Ibnu Abbas mengatakan, katakanlah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya kata Ibnu Abbas, ucapkan isti'azah, meludah ke kiri, lalu alihkan pikiran. Jadi Ibnu Abbas menyarankan agar Abu Zamil ini membacakan surat Al-Ikhlas terhadap hayalan-hayalannya tentang Allah. Kenapa? Allah mengatakan Al-Quran ini adalah obat. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sementara lintasan-lintasan pikiran tentang Allah itu adalah penyakit yang sangat buruk. Lintasan pikiran, hayalan pikiran tentang Allah adalah penyakit. Penyakit ini tidak akan sembuh kecuali dengan surat Al-Ikhlas. Karena lintasan pikiran tersebut tentang zat Allah, maka surat Al-Ikhlas ini surat yang singkat padat berbicara tentang zat Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga seseorang mengatakan, ya Rasulullah, inni la ajidu fi nafsi syai'an ma law in ukhrirtu minas sama ahabbu ilayya min an antiqa bihi atau kama qala. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dalam hati dan pikiran ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tapi saya tidak berani mengucapkan pertanyaan itu. Terus terang ya Rasulullah, sekiranya aku diterjunkan dari langit kepala ke bawah, lalu aku jatuh mati dengan tubuh yang mengenaskan, saya lebih suka itu daripada saya menyebutkan pertanyaan-pertanyaan hati saya tentang Allah. Mudah-mudahan Anda paham. Jadi dia berhayal tentang Allah, bertanya Allah begini. Tapi dia mengatakan, saya lebih suka mati daripada menyampaikan pertanyaan itu. Saya lebih suka mati daripada menyebutkan bayangan-bayangan itu tentang Allah. Kata Nabi SAW, awajadtum dzalika? Apakah kalian merasakan ada pertanyaan dan bayangan tentang Allah, namun kalian lebih suka mati daripada menyebutkan pertanyaan dan bayangan itu? Beliau mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dzalika sharihul iman. Kata Nabi SAW, bahwa engkau lebih suka mati daripada menyebutkan bayangan dan pertanyaan-pertanyaan Anda tentang zat Allah, itu menunjukkan keimananmu yang sangat jelas. Jadi kalau ada pertanyaan tentang zat Allah, ada lintasan pikiran tentang zat Allah, namun seseorang mengeluarkannya, menyampaikannya, ini menunjukkan iman yang rusak. Ini menunjukkan iman yang lemah. Saya kira kita semua punya hal yang sama. Kalau di tingkat sahabat saja ada hal seperti itu, apalagi di tengah-tengah kita. Cuman kata Nabi SAW, sepanjang pikiran itu kalian hentikan, bahkan kalian lebih suka mati daripada menyampaikan pikiran tersebut, menunjukkan keimanan kalian sangat kuat. Baik jamaah sekalian, 5 ilmu tentang Allah nomor 1 adalah ilmu tentang zat Allah. Namun ilmu tentang zat Allah ini singkat. Sesuai dengan informasinya pun yang singkat.
maka Anda tidak boleh terlalu mendalam mengkaji ilmu berkaitan dengan zat Allah. Ilmu yang kedua tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang sifat-sifatnya. Ya, ilmu tentang sifatnya. Sifat Allah ada 3. Yang pertama adalah sifat zatiyah. Misalnya Allah mendengar, misalnya Allah melihat, itu semua sifat ada di dalam zat Allah. Lalu sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah misalnya Allah memberikan rezeki, Allah menolong orang yang susah. Semua tindakan Allah, semua perbuatan-perbuatan Allah ini dinamakan dengan sifat fi'liyah. Allah memandang orang yang sedang salat. Ya, Allah memandang, itu kan perbuatan. Allah memandangi orang yang sedang salat. Perbuatan Allah ini dinamakan sifat fi'liyah. Kemudian sifat Allah yang ketiga diistilahkan ulama kita dengan sifat khabariyah. Dinamakan sifat khabariyah karena memang kabar, dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasul, maka dia dinamakan dengan khabariyah. Misalnya Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, abadilah wajah Rabbmu. Allah memiliki wajah. Ini dinamakan khabariyah karena sifatnya dikabarkan. Contoh yang kedua, Allah memiliki tangan. Ya, ini pun dinamakan khabariyah karena Allah sendiri yang menabarkan hal itu. Jadi inilah 3 sifat khabariyah Allah. Inilah 3 sifat Allah. Sifat zatiyah, yang kedua adalah sifat fi'liyah, yang ketiga adalah sifat khabariyah. Intinya ilmu yang kedua tentang Allah adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ilmu mengenai sifat Allah ini adalah ilmu yang sangat agung dengan 2 alasan. Alasan yang pertama, kesesatan memahami sifat Allah sangat ramai. Kesesatan yang pertama adalah kesesatan Jahmiyah. Kesesatan Jahmiyah ini disusul dengan kesesatan Mu'tazilah, disusul lagi dengan kesesatan Kullabiyah, disusul lagi dengan kesesatan kaum Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, kita mungkin tidak bicara terlalu panjang dalam hal ini supaya tidak bingung. Cuma ingin kita sampaikan, di antara ilmu tentang Allah yang sangat agung adalah ilmu tentang sifat Allah. Pertama, karena ilmu tentang sifat Allah ini ternyata penuh dengan kesesatan. Sifat Allah yang seharusnya mudah dipahami, sederhana untuk dipahami, tapi karena banyak orang yang memahami sifat Allah itu tidak dengan Al-Quran dan hadis, akhirnya mereka keliru. Kesesatan-kesesatan yang tadi saya sampaikan dalam memahami Allah, sifat Allah. Kenapa mereka tersesat? Karena cara mereka memahami sifat Allah tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi menggunakan logika. Misalnya Allah memiliki tangan, Allah sendiri menyebut dirinya punya tangan. Selesai, seharusnya sampai di sana. Cuma tangan Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Tangan itu tidak sama dengan tangan kita. Cuma mereka tidak mau berhenti. Kalau Allah punya tangan,
Saya juga punya tangan, sama-sama punya tangan. Allah nggak punya tangan, kalau itu padahal Allah sendiri yang menyebutkan dirinya punya tangan. Jadi kalau seseorang tidak membatasi diri dengan dalil, yang artinya dia melampaui dalil, disitulah seseorang akan sesat. Karena dia melampaui dalil. Dalil itu membatasi dan dia nggak mau dibatasi. Misalnya Allah mengatakan Allah punya tangan, kemudian Allah membatasi tangan itu. Laisa kamitslihi syai'. Selesai sebetulnya, tapi mereka masih berpanjang-panjang berpikir. Akhirnya pikiran panjang mereka, padahal dalil telah membatasi, hasilnya adalah kesesatan. Walhamdulillah. Yang kedua, keagungan ilmu tentang sifat Allah karena ma'rifatullah, mengenal Allah itu hanya dengan sifat-sifatnya. Gak mungkin kita mengenal Allah dengan zatnya, tapi kita hanya mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Baiklah, ilmu yang ketiga tentang Allah adalah ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kita sambung lagi, ilmu tentang nama-namanya. Karena ini semuanya berhubungan. Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Semua nama Allah sekaligus sifat bagi Allah, sekaligus perbuatan Allah. Kalau Allah mengatakan misalnya namaku adalah Ar-Rahman, memang sifat Allah itu pun penyayang. Nomor 3, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan Allah itu pun tidak lepas dari kasih sayang. Maka semua nama Allah adalah sifat Allah, sekaligus juga perbuatan-perbuatan Allah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, Maha Perkasa. Itu bukan sekedar nama bagi Allah, tapi juga sifat bagi Allah. Tidak sekedar sifat bagi Allah, tapi juga perbuatan-perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah, perbuatan penuh keperkasaan. Sehingga kita berbuat, kita capek. Kita berbuat, kita letih. Allah berbuat tanpa letih karena Allah berbuat dengan aziz, dengan keperkasaannya. Jadi setiap nama Allah adalah sifat Allah, juga perbuatan-perbuatan Allah. Sebab itu Anda lihat dalam Al-Quran, Al-Quran itu berbicara perbuatan Allah dulu. Ya, Allah berbicara tentang perbuatannya. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Setelah Allah bicara perbuatannya, kemudian ditutup oleh Allah dengan Asmaul Husna. Ditutup oleh Allah dengan Asmaul Husna. Maka kalau Anda lihat dalam Al-Quran, rata-rata Asmaul Husna itu untuk menutup pembicaraan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Contoh, ketika Allah telah berbicara bahwa Allah menenggelamkan umat Nabi Nuh melalui sebuah banjir yang tidak biasa, hujan dari langit yang sangat deras, kemudian bumi pun mengeluarkan air yang juga sangat deras, terjadi banjir besar. Di ujung ayat Allah mengatakan bahwa aku adalah Azizur Rahim, bahwa aku adalah perkasa dan penyayang. Lihat perkasaku ketika orang kafir ini mati, dan lihat kasih sayangku ketika Nabi Nuh itu selamat. Jadi nanti ketika Anda membaca Al-Quran, perhatikan semua ayat yang ditutup dengan Asmaul Husna rata-rata kembali kepada pembicaraan Allah tentang perbuatan-perbuatannya. Tentang perbuatan-perbuatannya.
Dan jamaah sekalian yang menarik, ketika ada orang yang bertanya tentang perbuatan Allah, justru Al-Quran menjawabnya dengan Asmaul Husna dan sifat Allah. Misal, dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa Sarah istri Nabi Harun di usia yang sudah tua akan melahirkan anak yang bernama Ishak. Sarah merasa ajaib. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu hadha ba'li syaikha. Mana mungkin nenek-nenek ini melahirkan lagi? Dia ragu. Dan terhadap keraguan ini Allah menyebutkan Asmaul Husna. Allah berfirman, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Anda lihat juga misalnya dalam surat Al-Baqarah, ketika seorang saleh di tengah Bani Israel bernama Uzair, beliau melewati perkampungan mati. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana penghuni kampung mati ini nanti akan dihidupkan oleh Allah? Maka Allah mematikan orang ini selama 100 tahun, lalu Allah menghidupkannya lagi. Allah bertanya, sudah berapa lama kamu tidur? Beliau mengatakan paling setengah hari. Kemarin saya tertidur di waktu duha dan sekarang sore. Setengah hari. Allah berfirman, kau telah tidur selama 100 tahun. Coba lihat kendaraanmu, entah unta, entah keledai. Coba lihat, sekarang tulang belulang. Dan makanan yang kau bawa kemarin, coba lihat apa ada yang sisa. Lalu Allah mengatakan, coba lihat bagaimana kendaraanmu kuhidupkan. Tiba-tiba tulang belulang yang sudah rapuh itu kemudian menjadi kokoh. Kemudian disatukan oleh Allah, dibalut oleh Allah dengan daging, lalu dibungkus lagi dengan kulit dan bulu. Setelah itu laki-laki ini mengatakan, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Beliau mengatakan, saya tidak ragu bahwa engkau memang qadir, maha mampu segala-galanya. Laki-laki ini bertanya-tanya, Allah jawab dengan ala kulli syai'in qadir. Anda lihat sebelumnya Nabi Ibrahim juga bertanya-tanya. Allah jawab juga dengan bukti, dan bukti itu pun ditutup dengan Asmaul Husna. Jadi dengan demikian Al-Quran menyembuhkan keraguan-keraguan manusia tentang Allah dengan Asmaul Husna. Kalau Anda ragu soal rezeki, itu karena dangkal Anda memahami Ar-Razzaq. Kalau Anda ragu tentang pertolongan Allah, itu karena Anda dangkal memahami An-Nasir. Kalau Anda ragu tentang kesembuhan dalam sakit Anda, itu karena Anda dangkal memahami Asy-Syafi. Semua keraguan-keraguan karena dangkal memahami Asmaul Husna. Maka beberapa contoh yang tadi saya sebutkan, bagaimana Allah meyakinkan keraguan dengan Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena setiap nama Allah adalah sifat Allah, dan setiap sifat Allah adalah perbuatan Allah. Maka nama Allah 3, nama, sifat, perbuatan. Kita lanjutkan jemaah sekalian, ilmu yang pertama tadi zat, kemudian nama Allah, kemudian sifat Allah, kemudian perbuatan Allah. Memahami perbuatan Allah ini penting. Cuma saya ulangi, Anda tidak paham perbuatan Allah kalau nggak paham sifat Allah. Karena perbuatan Allah itu datang dari sifatnya. Karena perbuatan Allah itu datang dari sifatnya. Uzair ragu dengan perbuatan Allah. Mampukah Allah
menciptakan ini tulang belulang berantakan. Dia ragu tentang perbuatan Allah karena perbuatan itu belum dikembalikan kepada sifat, belum dikembalikan kepada nama. Semua perbuatan Allah setelah dikembalikan kepada namanya ternyata semuanya meyakinkan. Tadi Anda lihat misalnya dalam surat Hud, kisah Nabi Ibrahim dan Sarah itu pun ada dalam surat Az-Zariyat. Seorang nenek akan melahirkan, itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini meragukan bagi orang yang tidak mengembalikan kepada sifat Allah. Tapi begitu Anda kembalikan kepada sifat Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan yang sangat indah jemaah sekalian, di antara sifat Allah yang sangat sering Anda sebutkan dalam zikir adalah kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di depan Anda banyak hal yang membuat Anda ragu. Bisa enggak sih? Bisa enggak sih? Ragu itu yang membuat Anda gelisah dalam hidup. Seharusnya Anda tidak ragu lagi kalau Anda kembali kepada zikir Anda sendiri. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Gaji bulanan cuma 4 juta. Bisa enggak sih saya naik haji? Anda lihat naik haji dengan gaji, enggak mungkin. Tapi kalau Anda lihat naik haji dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, mana ada yang tidak mungkin? Ya, Anda naik haji pakai gaji, itu enggak mungkin. 4 juta, mau naik haji apa? Tapi kalau naik haji ini kembali kepada wa huwa ala kulli syai'in qadir, mungkin atau tidak? Ternyata jamaah sekalian sederhana. Semua kegelisahan Anda karena ragu, dan semua ragu Anda karena tidak dikembalikan kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kebahagiaan itu ada dalam yakin, dan gelisah itu ada dalam ragu, dan ragu itu karena persoalan tidak dikembalikan kepada Allah. Persoalan dikembalikan kepada uang yang pas-pasan, itulah ragu itu. Persoalan dikembalikan kepada kemampuan yang lemah, itulah ragu itu. Jadi sudah jelas sekalian, jangan lagi hal-hal ragu atau kegelisahan dikembalikan kepada kemampuan-kemampuan dangkal Anda. Segera kembalikan kepada Allah, maka dia akan menjadi ketenangan. Ini bagaimana urusan? Ini bagaimana hutang piutang? Anda gelisah bukan? Anda gelisah karena hutang piutang Anda kembalikan dengan keuangan Anda, dan keuangan Anda sendiri nggak mampu. Tapi begitu hutang piutang Anda kembalikan kepada Allah, selesai. Baik. Sayangnya kita nggak memanfaatkan Tuhan kita lebih dari ucapan. Maksudnya adalah kegelisahan Anda nggak dikembalikan kepada Allah. Itu yang saya maksudkan, bahwa kita nggak memanfaatkan Tuhan kita. Anda nggak memanfaatkan Allah. Seandainya semua gelisah Anda kembalikan kepada Allah, gaji cuma 3 juta mau punya rumah, Anda gelisah kan? Anda tahu gelisah karena keinginan Anda menggunakan gaji. Kalau keinginan Anda ingin punya rumah, innallaha ala kulli syai'in qadir, selesai. Saya kira saya menceritakan di sini seorang kawan yang punya rumah itu hanya karena Asmaul Husna. Ya. Baik jemaah sekalian, ada satu kisah Israiliyat, bisa benar bisa tidak. Nabi kita mengatakan, ceritakan Israiliyat wala haraj, enggak ada masalah. Cuma Anda tidak perlu membenarkannya, Anda pun tidak perlu mendustakannya, dengarin aja. Cuma maknanya sesuai dengan dalil. Coba dengar. Nabi Yakub alaihi salam setelah bertemu dengan anaknya Yusuf, beliau bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau pisahkan aku dari anakku?"
wahai Yakub, aku pisahkan engkau dari anakmu karena dua ketakutanmu tidak dikembalikan kepada aku. Ya salah. Apa ketakutan itu? Kakak-kakak Nabi Yusuf mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'amanna ala Yusuf wa inna lahu lahafizun. Mereka mengatakan, ayah, kenapa ayah tidak nyaman kami bawa Yusuf menggembala kambing, padahal kami akan menjaganya. Mereka minta agar Yakub melepaskan anak kecil Yusuf pergi dengan kakak-kakaknya menggembala kambing. Di sini Nabi Yakub menyebutkan dua ketakutan. Beliau mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Terus terang, saya sedih, gelisah kalau kalian bawa Nabi Yusuf. Kenapa gelisah? Dua ketakutan. Pertama apa? La yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu al-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ketakutan pertama, aku takut dia dimakan serigala. Sementara kalian asik bermain-main. Ini dua ketakutan. Aku takut dia dimakan serigala, dan aku pun takut kalian lalai dalam bermain-main. Allah berfirman, wahai Yakub, dua ketakutanmu menjadi kelalaian. Sekiranya ketakutan yang pertama, kau takut Yusuf dimakan serigala, kenapa kau tidak kembalikan kepada aku yang Maha Melindungi? Yang kedua, engkau takut anak-anakmu lalai bermain-main sehingga tidak menjaga Yusuf. Kenapa engkau tidak mengembalikanku kepada aku yang Maha Menjaga? Anda paham? Kau takut kau takut Yusuf dimakan serigala. Kenapa takut itu tidak kembalikan kepada aku yang Maha Melindungi? Kau takut kakak-kakak Nabi Yusuf lalai bermain sehingga tidak menjaga Yusuf. Kenapa tidak kau serahkan kepada aku yang Maha Menjaga? Wahai Yakub, dua ketakutanmu adalah dua kelalaian. Makanya aku jauhkan engkau dari Yusuf alaihi salam. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam ketika anak penjara satu sel dengan Nabi Yusuf, salah satunya lepas untuk kembali bekerja di istana, Nabi Yusuf mengatakan, qala al-qurni 'inda rabbik, berdasarkan mimpimu kau akan kembali bekerja di istana. Cuma nanti kalau sudah kerja di istana, ingatlah aku di samping majikan. Jangan lupain saya, nanti saya ingat-ingat juga lah di depan majikan. Ini ucapan Nabi Yusuf, ini ucapan kita semua ini. Nanti kalau ketemu fulan, jangan lupain saya, kabarkan juga saya kepada beliau. Intinya di sini Nabi Yusuf ingin dibantu oleh raja. Maka dia mengatakan, uzkurni 'inda rabbik, ingatlah aku di depan raja. Pokoknya jangan lupain saya. Fa'ansahu syaitan. Ternyata orang ini setelah lepas kerja lagi dalam istana, akhirnya dia lupa ada Yusuf. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Yusuf mendekam dalam penjara lebih dari 7 tahun. Di kemudian hari Yusuf bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku lama sekali dalam penjara? Allah mengatakan, wahai Yusuf, bukankah engkau titipkan nasibmu kepada anak penjara supaya disampaikan kepada raja? Kenapa kau tak titipkan nasibmu kepada aku? Seandainya nasibmu segera kau titipkan kepada aku keluar karena kau cepat,
tapi kau sandarkan nasibmu kepada raja melalui seorang karyawan raja, ya ini hasilnya. Dia baru ingat 7 tahun kau keluar. Nah, maksud saya jemaah sekalian adalah semua kegelisahan Anda semuanya disebabkan suatu hal, ragu. Anda gelisah hutang, ragu tidak bisa bayar. Anda gelisah dengan sakit, ragu apakah sembuh atau ini jangan-jangan kematian. Ibnu Mas'ud udah nggak salah lagi. Semua kegelisahan karena keraguan. Cuman kenapa Anda ragu? Anda ragu karena melihat segala-galanya dengan kemampuan manusia. Anda ragu tidak bisa punya rumah karena Anda melihatnya dengan uang Anda. Anda ragu bisakah naik haji karena melihatnya dengan bisa naik haji dengan gaji yang tak seberapa. Seandainya semua gelisah Anda dikembalikan kepada Allah, semuanya akan menjadi ketenangan. Bisakah saya naik haji? Bisa. Bukan dengan uang kamu, tapi karena Allah ala kulli syai'in qadir. Bisakah saya punya rumah? Ini sudah 10 tahun kontrak terus? Bisa. Tapi kembalikan kepada Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah An-Nasir. Allah tidak akan mengambil alih persoalan Anda kalau Anda sendiri tidak menyerahkannya kepada Allah. Allah tidak akan mengambil alih persoalan Anda sementara Anda sendiri tidak mengembalikan persoalan itu kepada Allah. Serahkan persoalan kepada Allah, Allah akan ambil alih. Serahkan dengan tawakal, katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kemudian ilmu yang kelima tentang Allah adalah mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak. Ilmu mensucikan ini dinamakan dengan tasbih atau tanzih. Oke? Ingat, mensucikan atau tanzih ini kembali kepada semuanya. Semuanya. Ilmu pertama adalah zat, ilmu kedua adalah nama, ilmu ketiga adalah sifat, ilmu keempat adalah perbuatan Allah. Keempat hal ini wajib kembali kepada tanzih. Tanzih itu maha suci. Seperti apa zat Allah? Maha suci dari zat manusia. Seperti apa nama, sifat dan perbuatan Allah? Maha suci dari nama, sifat dan perbuatan manusia. Semua perbuatan Allah yang tidak difahami dengan kemahasucian Anda akan salah. Allah maha kaya, ya maha suci kekayaan Allah tidak sama dengan kekayaan. Maha suci yang dimaksud, apa arti maha suci? Maha suci maksudnya tidak sama. Maha suci yang dimaksud tidak ada kelemahan dan keburukan. Sebab itu di antara zikir terbanyak Anda pula adalah zikir kemahasucian. Dalam ruku, dalam sujud Anda katakan Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maksudnya apa? Maha suci. Ya Allah, maha suci zatmu tidak sama dengan semua zat. Maha suci sifatmu, tidak ada keburukan dalam sifatmu. Maha suci perbuatanmu, tidak ada kekeliruan dalam perbuatan. Maha suci dalam dua pengertian, maha suci dari kesamaan, maha suci dari keburukan atau kelemahan. Anda tahu Allah maha kuat, tapi Anda tidak memahasucikan kekuatan Allah itu. Allah maha kuat, tapi 3 hari juga capek. Anda tidak memahasucikan kekuatan Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah kerja 7 hari, 6 hari, hari ke-7 Allah istirahat karena Allah capek. Mereka mengakui Allah maha kuat, tapi tidak mengakui kekuatan itu maha suci dari keletihan. Mereka sesat. Dan saya kira zikir maha suci ini perlu Anda perbaharui setiap kali mengucapkannya. Kenapa? Banyak sekali bayangan-bayangan buruk Anda tentang Allah, menunjukkan betapa lemahnya kemahasucian Allah itu dalam pikiran Anda. Contoh, ya Allah berikan aku rezeki,
Tapi apa iya Allah kasih rezeki? Ya Allah berikan aku rumah. Bagaimana caranya Allah kasih rumah? Jangan sekalian, ini terlalu buruk Anda pikirkan tentang Allah. Yang butuh cara untuk berbuat saya nggak bisa melakukan sesuatu tanpa cara. Tapi Allah tidak butuh cara untuk melakukan apapun, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Keraguan Anda tentang Allah itu adalah suuzon. Ya, keraguan Anda tentang Allah adalah suuzon. Anda berdoa, Allah terima gak ya doa saya? Ini suuzon banget. Kenapa suuzon? Karena Anda lemah memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, semua sifat Allah wajib dikembalikan kepada kemahasucian. Allah Maha Tahu, Maha Suci pengetahuan Allah dari lupa. Allah Maha Kuat, Maha Suci kekuatan Allah dari lemah dan letih. Semua sifat Allah kembali kepada kemahasucian. Oleh sebab itu, inilah 5 ilmu tentang Allah. Zat Allah kembali kepada kemahasucian. Maha suci zat Allah dari menyamai zat manusia. Maha suci nama sifat perbuatan Allah tidak sama, tidak lemah, dan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ini 5 ilmu tentang Allah. Zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Yang keempat adalah, kelima adalah tanzih alias kemahasucian Allah. Kemahasucian Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita hari ini. Intinya adalah ilmu tentang Allah ada 5. Menyempurnakan 5 ini adalah ma'rifatullah. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana memelihara hubungan baik dalam satu organisasi untuk menghindari fitnah dan disharmonisasi agar hubungan silaturahmi tetap jujur dengan baik? Bagaimana kalau organisasi itu menjadi salah paham sehingga berpotensi bubar? Semua hubungan untuk mencari dunia pasti retak. Semua hubungan, apakah hubungan personal atau hubungan organisasi, semua hubungan yang tujuannya mencari dunia pasti retak. Karena dunia gak pernah menyatukan hati manusia. Dunia itu selalu memisah hati manusia. Jadi kalau Anda berpikir target politik ini menyatukan kita, target ekonomi ini menyatukan kita, Anda belum kenal dunia. Tidak ada yang bersatu mengejar dunia, melainkan ujungnya mereka berselisih. Nah, maka kalau dalam hubungan-hubungan ini Anda tidak mau berakhir dengan pisah dan selisih, yang mesti Anda lakukan, jauhkan hubungan ini dari target-target duniawi. Dari target-target duniawi. Terus saya nggak boleh kerja sama bisnis dong.
Silakan kerjasama bisnis, tapi harus ada kesepakatan ibadahnya. Saya tahu ada seorang di Jeddah namanya Syekh Said As-Sasri. Aslinya dia adalah guru matematika, tapi lama ngajar matematika ini rasa-rasanya pahalanya nggak banyak. Akhirnya dia tinggalkan ngajar matematika. Kemudian dia memegang satu halaqah Al-Quran dengan anggota anak-anak kecil, mungkin sekitar 5 atau 7 anak. Setahun, 2 tahun dia memegang satu halaqah. Akhirnya memegang 2 halaqah. Akhirnya memegang 3 halaqah. Dan saat ini beliau memegang semua halaqah yang ada di Jeddah. Kalau tadinya dalam halaqah pertama dia hanya memegang 7 anak, sekarang ini dia memegang 30.000 anak. Dia guru matematika tapi hafal Quran. Dia punya program ingin ngajak anak-anak hafal Quran ini umroh bersama. Akhirnya dia buat proposal. Dia jumpai satu perusahaan yang sangat maju di Jeddah dan oleh HRD, kemudian dia dibawa berjumpa dengan direktur utama. Direktur utama mengatakan, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kamu yang memegang halaqah Quran di Jeddah dengan anggota anak-anak, peserta anak-anak sebanyak 30.000 orang? Iya. Saya penanggung jawab utamanya. Geleng-geleng kepala direktur utama. Akhirnya dia buka berangkas uang untuk memberikan santunan, untuk memberikan bantuan. Berangkas uang semuanya penuh dengan uang. Lebih 900 miliar. Anda tahu jemaah sekalian, diambillah satu ikat, lalu diambil satu lembar 100 rial. Ini mohon diterima. Akhirnya Syekh Said ini sakit hati sekali. Uang 100 rial ini dicobek-cobek di depan direktur utama. Kamu gak menghargai orang yang menghafal Quran. Dia pulang. Setelah itu dia setengah bersumpah, saya tidak mau lagi meminta kepada manusia, walaupun ini proyek yang milik agama. Beliau sekarang bisnismen besar. Dan karena banyak sekali lubang-lubang bisnis beliau di Indonesia, maka beliau akhirnya punya Kitas Indonesia. Sehingga sekali sebulan dia datang ke Indonesia. Oh, itu akal bisnisnya luar biasa. Di setiap bisnis dia punya banyak relasi tentunya. Itu semuanya hanya ada satu syarat. Apa syaratnya? Ini bisnis, oke, keuntungan sekian, oke. Buat dakwah berapa? Kalau kira-kira mitra bisnis ini tidak siap sekian persen untuk dakwah, sudah kita nggak jadi kerja sama. Nggak jadi tuh, berhenti kita kerjasama. Nah, Anda pun seperti itulah. Kalau Anda ingin membangun link bisnis dengan orang atau dengan satu organisasi, pastikan bahwa di sini ada untuk Islam. Kalau tidak ada, ini hubungan murni nyari uang. Kalau hubungan ini murni nyari uang, sudah insya Allah akan berakhir dengan sengketa. Pengadilan 1, pengadilan 2, pengadilan 3, ujungnya sama-sama mati dengan hati yang bermusuhan. Saya selalu pesankan kepada kawan-kawan pengusaha. Saya bilang, kamu usaha sendiri, gak usah kerjasama dengan orang lain. Oh, tapi kita udah sama-sama ngaji. Yang ngaji itu antum, duit itu gak ikut ngaji, saya bilang. Oleh sebab itu, sekali lagi Anda gak perlu kerjasama apapun, politik, ekonomi, dan lain-lain, kalau dalam kerjasama ini tidak ada tujuan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kerjasamanya gak bisa. Husnuzan, gak ada husnuzan bagi orang-orang yang sama-sama nyari uang. Gak ada itu. Kok kamu husnuzan sama saya? Sifatnya nyari uang bersaing. Sifatnya bersaing suuzan. Jadi oleh sebab itu pertanyaan tadi, gimana supaya tidak pecah?
Jawabannya adalah niatkan Allah dalam usaha dan organisasi. Apakah kewajiban zakat, sedekah dan lain-lain yang berikut pengumpulan rezeki tetap dilaksanakan ketika kondisi hamba Allah sedang kekurangan? Iya. Subhanallah. Kalau Anda sedekah karena uang banyak, semua orang juga bisa. Tapi ketika Anda tetap sedekah dengan uang Anda yang pas-pasan, itu yang luar biasa. Ya, Anda lihat dalam surat Ali Imran, ketika Allah mengenalkan orang-orang bertakwa, Allah berfirman, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu berinfak dalam keadaan lapang, mereka pun berinfak dalam keadaan susah. Saya ingat betul ayat ini sewaktu kemarin kita berada di puncak corona. Karena banyak dermawan-dermawan yang menghentikan kedermawanannya dalam situasi susah itu. Coba sekalian yang sama, ini keliru sekali. Ini keliru. Justru begitu Anda dalam keadaan susah, Anda tidak akan selesai dari keadaan susah kecuali dengan sedekah. Banyak-banyak bersedekah supaya keadaan sulit Anda selesai. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah tidak bisa ditunjuk. Apakah ini termasuk mensucikan Allah? Tidak. Ini salah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Itu Allah ada atau tidak ada? Itu berarti Allah nggak ada. Ini tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, sama dengan ada. Itu pakai rumus apa itu? Yang betul, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, di kiri, di depan, di belakang, sama dengan tidak ada. Ini salah. Yang betul Allah itu di atas. Iya, Allah sendiri yang bilang dia di atas. Makanya saya berani bilang, kita semua bilang demikian. Oh, ini khilafiyah kali, kata siapa khilafiyah? Imam Zahabi rahimahullah menulis kitab Al-Ulu, beliau mengatakan Allah di atas, ijma' para ulama. Imam Bukhari juga menuliskan buku Allah Maha di atas, mengatakan bahwa Allah itu adalah ijma'. Maka orang yang tidak mengakui Allah di atas, mereka mengingkari ijma' dan mengingkari dalil. Sampai-sampai saya lupa namanya, seorang tabi'in mengatakan, orang yang mengatakan aku sujud kepada Allah yang tidak di atas, berarti dia tidak sujud kepada Allah. Orang yang mengatakan aku sujud kepada Allah yang tidak di atas, berarti dia tidak sujud kepada Allah karena Allah itu di atas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah belum bagus.